Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video-video tentang perjalanan sukses sebuah produk-produk yang menjadi populer di masyarakat. Dan pada video ini kami akan membahas sejarah perjalanan produk monosodium glutamate atau MSG atau lebih dikenal dengan sebutan micin. Oh iya, lagi-lagi kami mengatakan bahwa ini bukan video endorse. Kami hanya membahas sejarahnya saja. Siapa yang tak kenal dengan micin atau MSG? Penyedap rasa ini sudah umum dikenal di masyarakat Indonesia. Belakangan kita kerap mendengar ucapan kebanyakan micin, butuh asupan micin, atau generasi micin. Ungkapan itu membuktikan bahwa micin atau MSG memang lekat dengan kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Namun, tahukah Anda sejarah penemuan dan kisah panjang kontroversinya dalam dunia ilmu pengetahuan? Sejarah micin dan penemuan micin tidak bisa dilepaskan dari Kikunai Ikeda, seorang ahli kimia Jepang yang menciptakannya. Mulanya, Ikeda yang sedang berhadapan dengan semangkok sup rumput laut. Beliau bertanya-tanya apa yang membuat dashi, sebuah kaldu standar untuk beberapa makanan di Jepang. Dashi sendiri dalam makanan Jepang terbuat dari fermentasi rebusan rumput laut dan ikan kering. Kaldu ini sering digunakan oleh koki untuk menambah cita rasa makanan, yaitu rasa gurih pada makanan tak berdaging. Untuk beberapa alasan yang sulit dijelaskan, dashi membuat makanan terasa lebih enak. Hal inilah yang kemudian membuat Ikeda ingin mencari tahu alasan dibaliknya. Pada tahun 1908, Ikeda mengisolasi substansi utama dashi, yaitu rumput laut Laminaria. Selanjutnya, dia melakukan serangkaian percobaan seperti penguapan untuk mengisolasi senyawa spesifik dalam rumput laut. Setelah berhari-hari melalui penguapan, rumput laut tersebut mengkristal. Saat dicicipi, Ikeda mengenali rasa gurih dari dashi. Ia menyebutnya sebagai rasa umami, dari kata umai yang berarti lezat. Hal ini menjadi terobosan pertama yang menantang pemikiran tentang rasa dalam kuliner, yang biasanya hanya mengenal 4 rasa, yaitu asin, pahit, asam, dan manis. Setelah ia menemukan itu, kini kita mengenal rasa yang kelima, yaitu gurih. Tanpa membuang waktu, Ikeda menentukan rumus molekul kristal yang dihasilkan sebelumnya, yaitu C5H9NO4. Rumus molekul tersebut sama seperti asam glutamat, sebuah asam amino non-esensial karena tubuh manusia menghasilkan senyawa ini dengan sendirinya. Di produksi tubuh seperti yang disebutkan di atas, asam glutamat sebenarnya juga diproduksi dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, asam glutamat sering ditemukan sebagai glutamat senyawa, berbeda jika kehilangan satu atom hidrogennya. Glutamat merupakan salah satu neurotransmitter yang paling banyak di otak. Senyawa ini memainkan peran penting dalam memori dan pembelajaran. Selain pada tubuh manusia, senyawa ini juga diproduksi pada tubuh beberapa hewan dan tumbuhan. Senyawa ini juga dengan mudah kita temui dalam berbagai bahan makanan alami. Sebut saja tomat, keju, jamur, buah, sayur, bahkan ASI atau air susu ibu juga mengandung glutamat. Dengan kata lain, sebenarnya micin atau MSG tanpa ditambahkan pun sudah terkandung dalam makanan alami. Merek dagang menyadari keberhasilan merumuskan molekul kristal yang disebut umami tersebut. Ikeda kemudian mulai berpikir untuk memproduksinya secara massal. Pada tahun 1909, Ikeda mendirikan merek dagang Ajinomoto, yang dalam bahasa Jepang berarti esensi rasa. Untuk memproduksi temuannya, kala itu bahan tambahan dalam masakan ini dibuat dengan menfermentasi protein nabati. Sayangnya, micin tak langsung diterima pasar. Ajinomoto juga sempat kesulitan menarik perhatian konsumen. Bahkan pada 4 tahun pertama mereka tidak menghasilkan keuntungan. Tahun 1931 adalah titik balik dari difusi MSG. Tahun tersebut, Ajinomoto sangat digandrungi oleh masyarakat. Apalagi, setelahnya produk ini secara resmi digunakan di meja kaisar. PT Ajinomoto Indonesia sendiri didirikan 50 tahun yang lalu, pada bulan Juli tahun 1969. Seiring berjalannya waktu, telah banyak pencapaian yang dihasilkan. Ajinomoto Indonesia selalu berupaya menjadi produsen makanan yang paling dapat diandalkan. Artinya, menjadi perusahaan yang dipercaya oleh semua masyarakat Indonesia, memiliki kepuasan karyawan yang tinggi, dan juga berkontribusi bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Melalui produk-produk berkualitas tinggi dan berbagai kegiatan,
Ajinomoto Indonesia terus memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ajinomoto Group menciptakan kehidupan yang lebih baik secara global dengan berkontribusi bagi kemajuan bidang makanan dan kesehatan. Nah, itulah sejarah perjalanan panjang tentang produk Ajinomoto, dari awal ditemukan sampai diproduksi di negara kita ini. Dan semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita. Untuk kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar. Dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Terima kasih dan nantikan kami di video-video menarik lainnya.